Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada yang pantas keluar dari lisan kita kecuali bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati PCM Kutasari, yang kami hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Limbangan, yang kami hormati pemuda Muhammadiyah Desa Limbangan, dan juga takmir Masjid Baitur Rahim. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki menuju masjid, menuju mushola untuk melaksanakan ta'lim atau pengajian. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ba'dal isya, setelah isya terus turun hujan, enaknya ngapain Bapak Ibu? Enaknya tidur di rumah sambil nonton televisi atau main HP. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki menuju majelis ta'lim. Karena syaitan itu selalu menggoda manusia. Jadi setiap hari kita itu satu akan digoda oleh syaitan. Kedua, kita itu setiap hari akan diberikan motivasi oleh para malaikat. Jadi syaitan dan malaikat itu akan terus mendekati kita. Mungkin Bapak dan Ibu sebelum berangkat ke majelis taklim ini berpikir, kotor, turun hujan. Ini berangkat apa tidak? Mending di rumah tidur apa berangkat ngaji. Kira-kira ada perasaan seperti itu nggak Bapak Ibu? Ada nggak?
Itu hal yang lumrah. Kenapa? Satu, kita itu digoda oleh syaitan agar kita dibisiki di telinga kita jangan berangkat menuju pengajian. Yang kedua, kita itu diberikan motivasi oleh para malaikat. Sampai para malaikat, Imam Ibnu Qayyim itu menyebutkan, para malaikat menyebutkan, innama sabruka sa'atan. Hei, engkau itu beramal di dunia itu cuman sebentar saja. Ya, cuman sebentar. Kita itu pengajian lama-lama berapa jam Bapak Ibu? Ini pengajiannya mau berapa jam kira-kira? Berapa Pak? Setengah jam. Acara inti apa? Ya, lama-lama 1 jam, 1,5 jam. Ya. Itu juga sudah lama. Maka kata malaikat, innama sabruka sa'atan. Sesungguhnya sabarmu itu sangat sebentar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan pahala yang sangat besar. Jadi setiap hari kita digoda oleh syaitan, dan setiap hari kita diberikan motivasi oleh para malaikat. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita hadir di majelis ta'lim ini, di pengajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setiap langkah kita menghapus dosa, setiap langkah-langkah kita itu mengangkatkan derajat. Amin ya robbal alamin. Karena di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala biasa berada di ayat-ayat akhir. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan janji atau kabar gembira dengan wabasyiril mu'minin. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Itu diantaranya ada di dalam surat As-Saff ayat yang ke-13. Wabasyiril mu'minin. Ada sekitar 5 ayat atau 6 ayat Allah menyebutkan di akhir ayat dengan wabasyiril mu'minin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Para ulama menyebutkan kabar gembira yang akan Allah berikan kepada orang yang beriman itu, satu adalah tamkin fil ardi. Kekuasaan bagi umat Islam di muka bumi ini. Yang mana kalau kita lihat kaum muslimin sekarang tidak mempunyai kekuasaan. Kita lihat saudara kita di Palestina. Mereka setiap hari dibunuh, setiap hari dihancurkan. Tapi negara-negara Islam, kaum muslimin tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya sekedar mendoakan dan memberikan bantuan. Kenapa? Karena memang tidak ada kekuasaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Yang kedua, disebutkan oleh para ulama, yaitu al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ta'lim ini, di pengajian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada kita. Amin ya robbal alamin. Dan nanti kita akan masuk surga bareng-bareng. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang yang masuk surga itu mereka akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga bareng-bareng. Dalam hadis disebutkan akhadha ba'dahum ba'da. Mereka itu saling bergandengan tangan. Jadi Bapak Ibu, kita itu nanti masuk surga saling bergandengan tangan bareng-bareng. Jadi mudah-mudahan hadirnya kita di majelis taklim ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada kita. Amin ya robbal alamin.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mungkin tidak akan banyak berpanjang lebar saya menjelaskan sesuatu, tapi coba kita memulai pada kesempatan kali ini dengan satu hadis atau satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa agar kita tidak malas beribadah kepada Allah. Satu doa ini kita ambil yang pendeknya saja. Mudah-mudahan kita bisa menghafalnya di majelis ini sehingga kita pulang ke rumah bisa mengamalkannya. Monggo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal harami. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal harami. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal harami. Monggo bareng-bareng 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hafal nggih Bapak Ibu? Ketahuan suka pada ngaji. Kalau jarang ngaji, pasti saya yakin 3 kali dibaca nggak bakalan hafal. Tapi karena orang Limbangan suka pada ngaji nggih Pak? Insya Allah kita baca 3 kali, alhamdulillah bisa hafal. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal kasali, yaitu dari malas. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minal harami, yaitu haram itu bisa usia tua atau pikun, ya. Pakainya ha, bukan pakai ha kecil. Kalau haram. Allahumma inni a'udzubika minal kasali, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Wa a'udzubika minal harami, dan aku berlindung kepadamu dari usia tua. Jadi yang pertama kita berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dari sifat malas. Ya. Terkhusus malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas itu kan merupakan sifat yang tercela. Ya. Kurang semangat atau menunda-nunda pekerjaan, atau juga berat melakukan satu pekerjaan. Kan orang malas itu ketika mau sholat maka berat sekali. Seperti orang-orang munafik di dalam Al-Quran, qamu kusala. Mereka itu berdiri dengan penuh rasa malas. Jadi berat dalam menjalankan ibadah berarti kita terkena penyakit malas. Nah, malas ini penyebabnya apa? Kita ambil 3 saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa menghafalnya. Yang pertama, penyebab malas itu yang paling pokok adalah perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan al-maksiyatu tud'ifu iradatal khair. Maksiat itu melemahkan seseorang untuk melakukan perbuatan baik. Jadi kalau seseorang malas sholat, malas puasa, malas zakat, malas baca Quran,
malas zikir, maka poin yang paling penting adalah maksiat kepada Allah. Seseorang kalau sudah lemah, ya, kalau sudah lemah keinginannya menjalankan kebaikan, wa tud'ifu iradatat taubah, maka akan lemah juga keinginannya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urutannya gini Bapak Ibu. Kalau seseorang bermaksiat kepada Allah, maka akan lemah melakukan kebaikan. Kalau sudah lemah melakukan kebaikan, maka akan lemah keinginannya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia fayatil istighfar taubatil kadibin. Kalau dia mengucapkan astagfirullah, itu taubatnya orang-orang yang dusta. Ya, orang-orang yang dusta. Kenapa? Qalbuhu, ya. Qalbuhu maq'udun bil ma'siyah. Kenapa? Karena hatinya sudah mempunyai janji yang kuat dengan kemaksiatan. Jadi meskipun dia astagfirullah, besok diulang lagi. Hari ini istighfar lagi, besok diulang lagi. Kenapa? Itu taubatnya orang-orang yang dusta, karena hatinya sudah berjanji kuat dengan kemaksiatan. Jadi poin yang pertama, kalau kita malas beribadah, ya. Jadi nggak cuman Bapak Ibu, saya juga sama. Ya. Kalau kita malas beribadah, maka poin pertama, lihat apa yang kita lakukan dari perbuatan dosa. Karena itu merupakan apa? Merupakan penyebab yang paling kuat. Dan seseorang kalau sudah lemah melakukan kebaikan, lemah taubatnya, lemah istighfarnya, hatinya sudah berjanji dengan perbuatan maksiat sehingga terulang terus, maka tidak akan sensitif terhadap urusan agama, Pak. Bapak Ibu hadir kesempatan kali ini dari rumah, hujan-hujan, datang ke masjid, itu menunjukkan ada sensitif di dalam hatinya terhadap urusan agama. Peduli terhadap urusan Islam. Ya. Tapi ada orang-orang yang sama sekali tidak peduli terhadap urusan Islam. Ada datang adzan, itu kan biasa. Kalau jam 12 ya adzan duhur. Nanti jam 3 adzan asar, itu kan biasa. Memang kalau jam 3 adzan asar. Nanti maghrib, itu biasa. Itu kan adzan maghrib. Jadi hatinya tidak tergerak sedikit pun untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena dari perbuatan maksiat. Ya. Karena perbuatan maksiat. Dan bahayanya, ya, Imam Ibnu Qayyim itu menyebutkan, kam minas syakron walam yashrob al khamra. Berapa banyak orang yang mabok, ya. Bahasa Jawanya apa, Mas? Mabuk di sini. Mendem. Mendem, Pak, ya. Berapa banyak orang yang mabuk tapi tidak minum khamr. Ya, tidak minum khamr. Ada orang-orang yang mabuk tapi bukan minum khamr. Namanya adalah mabuk syahwat. Ciri-cirinya ada 2. 1, hubbud dunya. Cinta dunia. Orang itu kalau sudah tidak sensitif terhadap urusan agama, sholat nggak mau, zikir males, baca Quran nggak mau, puasa katanya capek, lapar, suruh haji ngabis-ngabisin duit, ya. Itu orang seperti itu sudah tidak ada rasa terhadap urusan agama, maka dia akan terjerumus terhadap hubbud dunya, cinta dunia. Dia kejar dunia habis-habisan tapi tidak mau beribadah kepada Allah. Maka kata Buya Hamka kan disebutkan, kalau hidup sekedar hidup kera atau monyet di rimba di hutan sana juga
hidup. Kalau kerja hanya sekedar bekerja, kerbau di sawah juga bekerja. Jadi kita itu kalau cuman sekedar hidup, apa bedanya sama kera atau monyet di hutan? Mereka juga bisa hidup. Kalau kita hanya sekedar kerja, Bapak Ibu bekerja ke sawah atau di PT atau mengajar, hanya sekedar bekerja. Ya. Tidak ada yang lainnya, tidak ada niat karena Allah, tidak ada niat karena ini dan itu untuk apa? Untuk Islam. Maka apa bedanya sama kerbau yang ada di sawah? Coba kerbau di sawah kerja nggak, Pak? Kerja nggak? Bahkan tenaganya bisa lebih kuat. Apa yang membedakan kita dengan kera dan kerbau itu? Yang membedakan kita adalah dinul Islam. Ya. Yang membedakan kita adalah sensitif tidak kita terhadap urusan agama. Yang membedakan kita, kerbau itu enggak sholat, kita sholat. Kera itu tidak sodakoh, kita sodakoh. Kerbau itu enggak baca Quran. Ada di Limbangan kerbau baca Quran, Bapak Ibu? Tidak ada. Kerbau itu tidak baca Quran, kita baca Quran. Jadi kalau kita sholat nggak mau, baca Quran males, suruh haji ngabisin duit, suruh sedekah pelit, suruh qiyamul lail males, berarti apa bedanya kita sama kera dan kerbau? Betul nggak, Pak? Betul. Tapi jangan sampai ada tetangga nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, kerbau tuh. Tidak boleh seperti itu. Ya. Kalau kita nggak sholat, berarti kita sama seperti kerbau. Kalau kita hari ini nggak baca Quran, berarti sama seperti apa, Bapak Ibu? Kerbau. Tapi insya Allah ya, Bapak Ibu hari ini sudah baca Quran. Alhamdulillah apa, Pak? Sudah baca Quran, insya Allah. Jadi cirinya dua, satu hubud dunya, kedua aryasa. Aryasa itu adalah gila jabatan, Mbak. Gila jabatan. Gila jabatan itu adalah orang ingin mendapatkannya dan mempertahankannya semau dia. Mau melanggar aturan agama, aturan pemerintah, terserah. Yang penting saya tetap dapat jabatan. Itu namanya orang yang terjangkit tadi, ya. Orang yang mabuk syahwat itu seperti itu. Orang yang gila jabatan. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak musim pemilihan, Pak ya. Tapi kalau musim pemilihan kan muncul, Pak ya, orang-orang yang gila jabatan. Ya. Tapi di Purbalingga insya Allah tidak ada. Ada apa enggak, Pak? Enggak ada kan? Di Limbangan yang nyumbang karpet nggak jadi, karpetnya diambil lagi, nggak ada. Ya, jadi kalau di Kemeranjen di tempat saya, kalau mau pas pemilihan itu biasanya pada dapat amplop banyak, Pak. Ada yang 5. Saya tanya tetangga, dapat berapa? 5, Pak Ustadz. Berapa? 6, Pak Ustadz. Dari partai apa aja? A, B, C, D, diterima semua. Diterima semua. Saya tanya, kok nggak ada yang ke rumah saya ya? Saya nggak dapat satupun. Mungkin takut, Pak Ustadz. Jadi tangga saya tanya satu-satu, dapat berapa? Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 4. Gitu. Dari apa? Ya dari itu. Biar dipilih. Nah jadi Bapak Ibu dan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, ya. Yang pertama adalah pengaruh kemaksiatan atau kenapa kita malas di dalam beribadah, yaitu karena perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa. Yang kedua, ya, yang kedua. Jadi poinnya sudah ada 2, Pak ya. Yang pertama poinnya adalah doa Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal harami.
Apa penyebab malas? Satu, maksiat. Yang kedua adalah mengawali hari tanpa tiga ibadah. Tiga ibadah. Saya akan jelaskan. Seseorang yang mengawali harinya tanpa melaksanakan tiga ibadah ini, pasti dia malas ibadah-ibadah yang lain. Ibadah apa? Satu, sholat tahajud. Dua, sholat witir. Tiga, istighfar di waktu sahur. Ya, istighfar di waktu sahur. Kalau kita mengawali hari, merutinkan diri dengan mengawali hari dengan satu, tahajud. Dua, sholat witir. Tiga, istighfar 100 kali di waktu sahur. Saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang semangat pada hari itu. Nanti kita baca hadisnya. Ya. Kenapa? Karena setiap hari syaitan itu mengikat kita. Ya, setiap hari. Jadi ketika kita tidur, setan itu mengikat kita dengan tiga ikatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, fa in istaiqadha fadakarullah taala in halat uqdatun. Kalau kita membuka mata kita, kemudian berzikir, doa bangun tidur, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maka ikatan setan yang pertama lepas. Kemudian, ya, wa in tawaddoa in halat uqdatun. Kalau kita setelah membuka mata berzikir kepada Allah, kemudian kita mengambil air wudu, kita berwudu, lepas ikatan yang kedua. Terus wa in sholla, dan kalau kita setelah berwudu kemudian kita sholat Allahu Akbar, ya, maka semua ikatan yang jumlahnya 3 itu lepas. Jadi jangan sampai, ya, jangan sampai kita sudah jam 9 tapi ikatannya belum lepas. Pasti malas, Pak. Pasti males. Maka 3 ikatan ini setiap malam harus dilepaskan. Kalau tidak dilepaskan, itu akan malas beribadah jam 9, malas sholat duha. Nanti zuhur, malas sholat jamaah. Asar, malas sholat jamaah. Maghrib, malas berjamaah. Ba'dal maghrib, malas baca Quran, malas pengajian. Kenapa? Karena bisa jadi ada ikatan-ikatan yang semalam diikat oleh setan, tapi tidak lepas. Ya, tidak lepas. Rasulullah menyebutkan, ya, kalau seseorang melepaskan 3 ikatan tadi, fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi, maka dia akan menjadi orang yang nasyid. Nasyid itu adalah orang yang semangat, Pak. Ya. Orang yang semangat dan jiwanya baik, ya, hatinya baik. Jadi kalau kita melepaskan setiap hari 3 ikatan, bangun tidur, wudu, sholat, maka asbaha nasyiton thayyiban nafsi. Kita akan semangat beribadah, semangat bekerja, dan hati kita akan bersih. Wa illa, kalau tidak, ya, kalau tidak, Rasulullah menyebutkan asbaha khabithan nafsi, maka kotor hatinya, kaslanan, dan akan menjadi orang yang malas. Kira-kira ketemu nggak, Pak? Kenapa malas ibadah? Ketemu nggak? Jadi nomor yang kedua kita sudah ketemu nih. Kenapa kita malas ibadah? Oh, ternyata bisa jadi ada ikatan setan yang belum lepas semalam.
Maka amalkan 3. 1 sholat tahajud, ya. 2 sholat witir, 3 istighfar 100 kali di waktu sahur. Kira-kira jamaah siap apa enggak? Insya Allah. Insya Allah siap. Maka ya, ini juga cara. Kalau misalkan kita belum terbiasa, ambil yang paling sedikit. 1 sholat tahajud. Sholat tahajud boleh sampai 20 rakaat boleh. Tapi kira-kira Bapak Ibu siap enggak sholat tahajud setiap malam 20 rakaat? Siap Bapak-bapak? Aduh, kok nggak ada jawabannya. Berat nggih, Pak? 1 berat kebanyakan rokaatnya, 2 bingung mau baca surat apa? Al-Ikhlas terus ya. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, 20 rokaat. Itu bagus nggak apa-apa, Pak. Jadi ya, ambil yang paling sedikit saja, 2 rakaat. Berapa Bapak Ibu? 2 rakaat. Nggak usah gaya-gaya sampai 20 kecuali sudah terbiasa. Udah ambil yang paling sedikit, yang penting rutin. Yang penting rutin 2 rakaat. Nggak usah panjang-panjang baca surat Surat Al-Baqarah, Ali Imran. Baca aja surat An-Nas, surat Al-Ikhlas. 2 rakaat berapa menit? Al-Ikhlas, An-Nas 2 rakaat berapa menit Bapak Ibu? 5 menit kurang, betul? 5 menit kurang. Tambah witir. Witir itu ya bisa sampai 11 rakaat boleh. Ya, bisa sampai 11 rakaat. Saya mau tanya, siap gak witirnya 11 rakaat Bapak Ibu? Oh, diam. Berat ya? Berat. Sudah paling yang kita ambil yang paling sedikit berapa? 1. Jangan 1 nggih, Pak. Itu pelit. Itu kalau kepepet boleh lah. 3 rakaat. 1 baca surat An-Nas, 2 baca surat Al-Kautsar, 3 baca surat Al-Asr, wal asri. Kira-kira berapa menit? 5 menit. 5 tambah 5 jadinya 10 menit. Salat tahajud 5 menit. Salat witir 5 menit. Istighfar 100 kali. Setelah salat tahajud istighfar 100 kali. Kira-kira berapa menit Bapak Ibu? 5 menit? 5 menit. 5 tambah 5 tambah 5 jadi 15 menit. Kira-kira siap enggak Bapak Ibu? Insya Allah. 15 menit Bapak Ibu kita menghidupkan malam. Ini kelas ekonomi Pak ya. Minimalis. Kelas apa? Minimalis paling sedikit. Tapi rutin bagus Pak. Tapi rutin bagus. Daripada setahun kali ya cuman taraweh, salat malamnya di bulan Ramadan, habis itu 11 bulan tidak pernah salat qiyamul lail. Mending yang minimalis 15 menit setiap malam tapi rutin. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ada yang minimalis tapi ada yang kelas bisnis seperti Rasulullah itu. Rasulullah itu sampai hatta tatafattara qadamahu, sampai kakinya bengkak. Ada orang Limbangan salat tahajud sampai bengkak? Ada. Yang ada matanya bengkak kebanyakan tidur, kebablasan salat subuh. Kira-kira Bapak Ibu, kalau orang Limbangan terkhusus laki-laki nih ya, laki-laki. Kalau laki-laki pada sholat subuh berjamaah, kira-kira masjid dan musola penuh apa enggak? Penuh nggih? Penuh. Kira-kira di musola ini kalau subuh berapa
berapa soft? 5 soft nyampe Mbak? Alhamdulillah 5 soft Pak. Tuh 2, 3. Ya. Insya Allah di sini nih musola, kalau sekitar sholat berjamaah, subuh berjamaah, insya Allah musolanya penuh. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Banyak orang disebutkan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa dzukira indan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rajulun nama fi lailatin hatta asbaha. Disebutkan kepada Rasulullah seseorang yang dia tidur kemudian bablas sampai pagi, tidak sholat subuh, tidak berjamaah, kelewat apa? Kelewat adzan, kelewat sholat subuh. Maka kata Rasulullah, bala syaiton fi udunaihi, setan itu mengencingi di telinganya. Kira-kira banyak nggak orang Limbangan yang kalau pagi dikencingi setan? Banyak apa sedikit Bapak Ibu? Ibu-ibu, suaminya suka dikencingi setan nggak kalau pagi? Tandanya kalau pergi ke masjid, sholat subuh ke masjid, itu berarti suaminya aman, tidak menjadi WC syaitan atau tidak dikencingi setan. Tapi kalau pagi hari suaminya sudah adzan subuh masih tidur, orang-orang sudah pulang sholat subuh dia masih tidur, maka berarti suami ibu dikencingi setan. Ya. Dikencingi apa Bu? Mau disampaikan sama suaminya. Nih, pulang dari pengajian kasih tahu bapak. Apa bapaknya ada di sini? Suaminya yang nggak datang kasih tahu. Tadi pengajiannya cuma satu yang saya ingat, yaitu nggak sholat subuh dikencingi setan. Udah, alhamdulillah ada yang masuk pengajiannya. Doanya lupa. Doanya lupa. Yang ingat apa? Dikencingi setan. Iya, sampaikanlah ke suami. Mudah-mudahan suami ibu-ibu besok tidak dikencingi setan. Bapak-bapak suka dikencingi setan? Kok diam? Insya Allah tidak. Pada rajin gitu Pak. Insya Allah. Ya. Jadi setan itu satu. Hadis yang pertama, setan itu bisa mengikat manusia. 2, setan itu bisa mengencingi telinga manusia. Kalau setiap hari ini telinga dikencingi setan, bukan busuk telinga kita, tapi yang busuk adalah hati kita, Pak. Yang busuk apa? Hati. Ada adzan biasa aja, ada pengajian biasa aja. Ya. Baca Quran enggak mau, itu karena kebusukan hati. Di antaranya penyebabnya adalah sering dikencingi setan. Lama-lama sumun bukmun alias tuli, bahasa Purbalinganya tuli apa? Bahasa yang kasar ya nggak apa-apa. Apa Pak? Budeg. Apa? Lama-lama budeg. Yang budeg bukan telinganya, tapi yang budeg adalah hatinya. Yang budeg apa Pak? Hati. Telinga dengar adzan, tapi hati nggak mau ke masjid. Itu namanya Ibu-ibu ada suami yang budeg. Loh Pak Ustadz, tadi dikencingi setan, sekarang budeg. Banyak. Bapak-bapak ada yang budeg Pak? Ada adzan, gak mau ke masjid, ada? Insya Allah tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Ya. Jadi setan itu bisa mengikat manusia. Setan itu ternyata bisa mengencingi manusia. Ya. Jadi penyebabnya, kenapa kita malas beribadah kepada Allah? Karena tadi
tidak melepaskan ikatan-ikatan setan, dan tidak mengawali hari dengan sholat tahajud, terus witir, terus istighfar di waktu sahur. Dirutinkan Pak, insya Allah berkah, insya Allah ya. Pagi-pagi kita semangat. Anak kita nih ya, yang sudah SMP, yang SD, SMP, SMA itu malas ibadah. Mungkin karena ini Bapak Ibu. Nggak usah dikirim ke barak militer Deddy Mulyadi itu. Didik sendiri. Ya. Nggak usah dikirim ke barak militer. 19 hari, 20 hari. Didik sendiri. Kenapa kamu malas ibadah? Oh, kamu tidak sholat tahajud. Oh, kamu tidak sholat witir. Oh, kamu tidak istighfar di waktu sahur. Ntar anaknya bilang, Bapak sholat tahajud enggak? Jawabnya apa Pak? Alhamdulillah. Makanya kitanya juga harus tahajud. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi yang keberapa? Yang kedua, ya, yang kedua. Kita ulang lagi biar nggak lupa Pak ya. Kadang-kadang ngaji itu kalau nggak diulang-ulang lupa. Pas di pengajian ingat 5 langkah ke rumah menuju rumah lupa. Maka harus diingat-ingat. 1, ada doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal harami. Apa penyebab malas? 1, maksiat, perbuatan dosa. Kedua, tidak mengawali hari dengan 3 amalan atau ikatan setan masih terikat di tubuh kita. 1, sholat tahajud. 2, sholat witir. 3, istighfar di waktu sahur. Yang ketiga, yang keberapa Bapak Ibu? Yang ketiga. Apa penyebab malas itu? Mungkin kalau diruntut itu bisa banyak Pak. Saya cuma sampaikan 3 aja. Mudah-mudahan manfaat. Yang ketiga itu adalah tidak mengetahui tentang keutamaan amalan tersebut. Sehingga kita malas. Itu diantaranya penyebabnya. Kita tidak mengetahui tentang keuntungan atau fadilah keutamaan dari amalan tersebut. Sehingga kita malas untuk melakukannya. Contoh misalkan kita ambil yang paling simpel, paling gampang aja. Yaitu adalah sholat berjamaah. Bagi laki-laki terkhusus, ibu-ibu boleh. Sholat berjamaah itu ya, ketika kita berjamaah di masjid atau musola 27 derajat. Kalau kita sholat di rumah maka 1 derajat. Maka amalan seluruh anak Adam, seluruh umat Nabi Muhammad, ini termasuk khosois ummah al-Muhammadiyah. Kekhususan umat Nabi Muhammad. Kekhususan umat Nabi Muhammad itu dibandingkan dengan umat yang terdahulu, yaitu adalah umurnya pendek tapi pahalanya banyak Pak. Pahalanya banyak, dilipat gandakan. Maka tidak ada amalan yang nilainya 1 kecuali tadi. Sholat di rumah bagi laki-laki. Coba yang lain, baca Quran Bapak Ibu mau di masjid, mau di rumah, itu 1 huruf 10 kebaikan. Kita zikir di masjid, di rumah, itu pahalanya besar. Bukan 1. Kita puasa, kita sedekah, pahalanya besar. Semua umat Nabi Muhammad ketika beribadah, dan khusus untuk umat Nabi Muhammad, dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa? Ini bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. 1, umurnya sudahlah pendek, badannya kecil. Itu umat Nabi Muhammad. Sudahlah umurnya pendek, badannya kecil.
maka Allah memberikan keutamaan semua ibadah dilipat gandakan kecuali tadi sholat di mana Bapak Ibu? Siapa? Laki-laki sholat di rumah. Ibu-ibu, saya mau tanya nih. Ibu-ibu, yang ibu inginkan itu suaminya, anak laki-lakinya sholat di mana ibu-ibu? Dengar Pak. Di mana ibu-ibu? Di masjid. Ya. Inginnya di masjid. Ya. Itu harapan ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu tahu ke sholat di masjid pahalanya lebih besar. Ya. Pahalanya lebih besar. Kira-kira kalau suaminya besok nggak mau ke masjid, diapain ibu-ibu? Ya, pesan saya dikasih daster, Bu ya. Dikasih apa ibu-ibu? Besok belikan daster 5 ukuran XL apa ukuran. Kasih ke bapak, Pak nih daster hadiah dari ibu untuk bapak. Lah Bu, kok hadiahnya daster? Karena yang sholat di rumah adalah perempuan, sedangkan laki-laki sholat di masjid. Kalau bapak-bapak sholat di rumah dikasihnya apa ibu-ibu? Daster. Sholat di rumah daster. Kalau sholat di masjid sarung tuh Pak. Ya, kalau sholat di masjid sarung. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya itu termasuk kita jalan dari rumah menuju masjid, ya. Dari kita mengambil air wudhu, dari kita niat, dari kita keluar rumah, dari kita jalan menuju masjid, dari kita sholat di masjid, dari kita berdoa di masjid, dari kita pulang kembali, itu semuanya pahala yang sangat besar, ya, yang sangat besar. Kenapa? Banyak orang yang sakit kakinya tidak bisa ke masjid. Kita selagi diberikan kesehatan oleh Allah, maka gunakan kakinya untuk melangkah ke masjid. Ada satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam satu hadis riwayat Muslim diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Jadi ketika itu sahabat Rasulullah Ubay bin Ka'ab ini melihat ada seseorang, ya, yang mana dia rajin sekali sholat berjamaah. Dan tidak ada yang paling jauh kecuali dia. Aba'ada minal masjid. Tidak ada yang paling jauh kecuali dia. Ada yang menyebutkan sahabatnya namanya Thauban. Dia adalah orang yang paling jauh jaraknya. Ada yang menyebutkan beberapa penjelasan itu 3 jam perjalanan. Ada yang menyebutkan 1 jam perjalanan. Taruhlah kita ambil yang paling sedikit. Jarak dia menuju masjid itu, Masjid Nabawi dari rumahnya, itu 1 jam perjalanan. Itu yang paling sedikit. Kira-kira berapa kilometer Bapak Ibu? 5 ya? Sekitar 5 kilometer. Berarti dari Limbangan, dari sini kemana Bapak Ibu? Ke Kutasari. Mana Pak Dirasan? Nyampe mana? 5 kilo. Padamara ya. Masjid Nabawi di sini. Nah, rumahnya sahabat ini yang paling jauh itu di Padamara. Coba bayangkan. Itu zaman dulu, Pak. Itu zaman dulu. Makanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan usulan. Lau istaroita himaron tarkabuhu firromdoi fiddulumai wa firromdoi. Sahabat, saya kasih usulan nih. Rumah kamu kan jauh, perjalanannya jauh. Bagaimana kalau kamu beli himar, beli kendaraan? Nanti kamu naiki, ketika panas kamu nanti mudah ke masjid, ketika gelap hari kamu mudah ke masjid. Dikasih apa? Dikasih usulan oleh sahabat. Apa jawabannya? Ma yasurruni
Tidak ada yang paling membahagiakanku. Uridu ayaktuba mamsaya ilal masjid. Aku ingin yang aku inginkan adalah setiap langkah kakiku dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ada nggak di Limbangan orang kayak gini, Pak? Kasih tahu ke saya. Nggak ada, Pak ya? Kita juga susah. Kita juga susah. Dia tidak mau beli kendaraan, tidak mau beli khimar, tidak mau beli keledai. Bukan nggak punya duit, bukan. Tapi dia ingin setiap langkahnya dari jarak yang begitu jauh itu setiap hari dan tidak tukhti'u sholatun dan tidak pernah telat sholat. Tidak pernah telat sholatnya, Pak. Tidak pernah telat sholatnya, ingin setiap langkahnya dicatat sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita jalan kaki dari rumah ke masjid itu termasuk ittiba sunnah Rasulullah, Pak. Ittiba sunnah Rasulullah, setiap hari Sabtu Rasulullah berjalan kaki, kadang rokiban au masyian, kadang jalan kaki, kadang naik kendaraan dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba. Masjid pertama jaraknya sekitar 4 kilometer bolak-balik. Jadi kalau kita jalan kaki dari rumah menuju masjid itu ittiba sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak bisa setiap hari, 1 minggu sekali ittiba sunnah Rasulullah, saya jalan kaki dari rumah ke masjid. Kira-kira siap nggak Bapak Ibu? Sekarang kita kadang-kadang apa-apa motor, Pak ya. Pak Ustadz, kalau saya jalan kaki telat, yang berarti diperpanjang sebelum masuk masjid, kita perkiraan biar tidak telat. Coba jalan kaki, misalkan subuh jalan kaki. Mungkin sholat-sholat yang lain boleh pakai motor. Sebagai bentuk apa? Ittiba kita kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu sehat, betul Bapak Ibu. Saya mau tanya, di Limbangan kalau lebaran yang banyak orang apa motor, apa mobil? Motor banyak, orang banyak, mobil banyak. Kalau zaman dulu kan kalau lebaran apa Pak? Yang banyak apa? Orang jalan kaki. Kalau sekarang lebaran, orang pakai motor, pakai mobil. Tapi memang sudah zamannya Pak ya. Sudah zamannya. Ya tapi minimal ittiba sunnah Rasulullah, kita jalan kaki menuju masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Nggih. Kita ulang kembali nggih. Karena yang paling cepat hilang itu adalah ilmu. Satu ilmu, kedua duit. Benar nggak Pak? Cepat hilang Pak ya. Cepat habis maksudnya. Tuh ibu-ibu ketawa. Ibu-ibu yang paling cepat hilang apa? Duit. Cepat hilang. Yang paling cepat hilang itu satu adalah ilmu. Ilmu itu cepat hilang sekali kalau kita tidak mengulangnya. Maka mudah-mudahan dari pengajian ini bisa ada yang kita bawa ke rumah sehingga kita bisa amalkan. Saya tidak bisa ngaji yang rumit-rumit, Pak. Ya, tidak bisa ngaji yang rumit-rumit. Ya, mungkin bukan bagiannya. Ya, mungkin ada ustadz yang rumit-rumit sekali mungkin. Tapi saya coba mengisi yang ya kira-kira bisa cepat diamalkan. Satu adalah doa. Ya, monggo bareng-bareng 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lah. Kayaknya udah lupa Pak ya. Ulangi bareng-bareng. Allahumma, ayo. Wa'udzubika. Iya, alhamdulillah.
Jadi di sini lupa. Jangan sampai pulang ke rumah, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi. Kebalik doa masuk kamar mandi. Ingat-ingat nih doa biar tidak malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal harami. Terus penyebab maksiat satu, penyebab malas itu satu, maksiat. Maksiat itu kita rinci dikit ya. Maksiat itu menyebabkan seseorang lemah melakukan kebaikan. Kalau lemah melakukan kebaikan, maka lemah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengucapkan istighfar, istighfarnya orang yang dusta karena hatinya sudah berjanji dengan kemaksiatan. Maka orang yang sudah tidak sensitif lagi terhadap urusan agama, dia akan mabuk syahwat. Cirinya dua, cinta dunia dan gila jabatan. Yang kedua apa? Yang kedua Bapak Ibu monggo. Yang poin yang kedua, satu, malas itu disebabkan maksiat. Dua, malas itu karena lupa nggih Pak? Tidak mengawali hari dengan 3 amalan. 1, tahajud. 2, witir. 3, istighfar. Intinya enggak tahajud, enggak witir, enggak istighfar, pasti ibadah hari itu malas. Itu aja. Poin yang keberapa? Yang ketiga adalah tidak mengetahui keutamaan atau fadilah dari amalan. Alhamdulillah. Silakan sampaikan. Kalau istrinya tidak berangkat, disampaikan. Kalau suaminya tidak berangkat, disampaikan. Biar semuanya mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang sedikit yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa apa? Langsung doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma taqabbal wa wasil sawaba ma qara'na minal Qur'an wa ma halalna wa musabbahna wa astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan wa ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil adwa magharibiha barriha wa bahri khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan man ijtamaha huna bisababi wal ajli. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli kubur min ahli la ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li masyayikhina
liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal azim fi maq'adi sidqin indaka ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil Qur'an, min ahlil khair, min ahlil ilm, wa la taj'al wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair, wa la taj'al wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa yaqinan walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghairu ghaibin, Allahumma ya qariban ghairu ba'idin, Allahumma ya ghaliban ghairu maghlubin, ij'al min amrina ya Allah, ij'al min amrina ya Allah farajan wa makhraja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.